Oke. Ini frame-nya kayaknya kita turunin dikit. Nih, kalau misalnya kalian mau mindah-mindahin yang ada di grup ini, klik aja salah satu dari mereka itu bisa dipindahin. Nah, ini kita turunin dikit frame-nya biar kelihatan kayak gradasinya itu. Oke. Nah, udah kan, udah selesai, udah kayak gini. Sekarang kita mau bikin tulisannya. Nah, untuk tulisannya itu kita tinggal klik yang ini, teks, di bagian teks. Terus tinggal kita pilih aja, wait. Teks terus nih, terus kita pindahin. Oh, wait. Kita sembarang dulu aja ya. Tuh, terus kita tulis apa yang mau kita masukin teksnya. Nah, ini kan belum kelihatan kan? Terus kita eh, klik di sini, di bagian sini, di panelnya ini kan teks nih. Tinggal kita sesuaiin aja nih, mau fontnya apa, ukurannya seberapa. Ini kita pilih ukurannya dulu, mungkin segini lah kali ya. Oke, terus, nah, untuk di Figma ini, dia kan nggak disediain ya font-fontnya. Sebenarnya ada, tapi eh, nggak apa ya, nggak semua yang kita mau tuh ada kan di sini. Nah, jadi kita sama kayak Canva, kita tetap harus upload font yang kita mau ke sini. Nah, cuma bedanya kalau di Canva itu kan kalau mau upload font, kita langsung aja upload dari ada fitur uploadnya kan. Nah, kalau di Canva, kalau di Figma, maaf, jadi kita butuh aplikasi tambahan namanya itu Figma Agent. Sini kita cari lagi Figma Agent. Nih, jadi kalian download aja Figma Agent, jadi cari di Google. Itu nanti kalian download Figma Agent. Kalau udah nanti kayak gini, wait. Kalau udah kalian download, nanti Figma Agent-nya tinggal di run aja. Kayak download aplikasi biasa, di run. Nah, habis itu kalian tinggal cari font yang kalian mau tuh apa. Misalnya, wait, mau cari um, Monstera deh. Font Monstera. Nih. Jadi emang agak ribet, tapi sebenarnya nggak susah-susah banget sih. Kalian cuma harus membiasakan diri aja. Nih, kita download dulu fontnya. Nih awalnya emang kayak kelihatan ribet, tapi lebih enak sebenarnya kalau ngedit di Figma karena lebih fleksibel daripada ngedit di Canva. Nah, ini kita buka dulu buat di file manager. Terus di ekstrak. Nih, oke. Oke. Nah, ini kan udah ke ekstrak nih. Nah, terus kita tinggal eh, pilih nih. Ini kan ada berapa nih? Kita pilih yang normal aja. Terus
kita install fontnya. Tuh. Nah, itu kan udah keinstall, udah kita install. Dengan bantuan Figma Agent-nya itu, pas fontnya kita install, dia nanti masuk ke Figma. Nih, jadi di sini kan di bagian tipografinya, nanti ini kan pilihan fontnya. Nah, di bagian ini, kalian klik yang installed by you. Terus, nih, udah muncul kan Monsteratnya, new. Tinggal kalian klik aja. Tuh, udah jadi dia fontnya Monstera. Atau di sini aku mau pakai yang film type keynote ini aja. Kurang kayaknya. Jadi langkah-langkahnya kayak gitu. Emang ya agak-agak repot. Oke, udah. Tinggal kita pindahin ke sini. Nih, sesuaiin aja mau ditaruh di mana. Oke, terus kalau mau nambahin tulisan lagi, kalian bisa kopas aja sebenarnya dari ini, atau kalian buat klik dari teks yang baru aja. Bisa, misal, sini kita samain aja ya, Semarang. Tuh, udah. Terus, kita ubah lagi fontnya di bagian yang tadi. Tuh, jangan lupainnya yang install by you. Aku mau pakai Open Sans, terus kita bold, ukurannya segini aja. Oke, tinggal kita seret ke sini. Nih, disesuaikan aja. Nah, udah selesai. Sekarang, hmm, oh, mungkin ini biar kelihatan lebih, apa ya, lebih nyala gitu. Kita bisa pakai fitur efek di sini. Ini aku bilangin dulu. Nah, ini kan kalau nggak pakai efek, dia kayak gini kan. Kayak nyatu aja gitu sama backgroundnya. Nah, kalau kita tambahin efek, tuh bisa bebas mau pakai apa aja efeknya. Mau pakai, di sini aku pakainya drop shadow. Nah, drop shadow-nya itu kan ngasih bayangan gitu kan. Di sini tinggal kita adjust aja. Mau bayangannya tuh letaknya di mana. Nih, kelihatan nggak ininya? Nih, ini kan kalau misalnya tadi belum aku tambahin, nih, dia kayak gitu. Nah, pas aku tambahin drop shadow, itu kan belum kelihatan ya, karena dia belum kita ubah X-nya. Ya, kalau misalnya aku ubah biar kelihatan, hapus lagi. Drop shadow, klik yang ini. Nih, misal biar kelihatan nih, 40 X-nya. Dia bakalan pindah ke situ kan. Jadi dia kayak sumbu gitu, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi letak bayangannya itu akan mengikuti sumbu yang kita atur gitu. Ini kan X-nya 40, jadi dia kayak gitu. Itu kan kejauhan ya. Jadinya agak gimana gitu. Jadi kita deket-deket aja. Coba lagi. Terus segitu. Terus Y-nya 0 aja. Tuh, beda kan? Terus tambah lagi. Nah, terus aku nggak mau dia ngeblur. Jadi blurnya kita kasih 0 aja. Biar bayangannya lebih tegas. Ini kita kurangin dulu deh. Tuh. Terus kalau misalnya kayak masih kurang nih. Di bagian colornya tinggal dinaikin aja. Itu kan 25%. Nah, tinggal dinaikin aja.
nih, aku mau 50% deh biar dia bayangannya lebih jelas. Tuh, udah kayak gitu. Terus kita mau nambahin tulisan yang ini nih. Nah, lagi-lagi kalau di Canva itu kan dia udah ada elemennya ya. Jadi kita tinggal cari aja gitu. Mau elemen bentuk apa gitu. Kalau di sini kita bikinnya manual. Jadi di sini karena ini bentuknya eh dia melengkung gitu kan. Jadi di sini kan nggak ada. Kalau kita pakai ellipse misal, kita pakai ellipse, dia nggak bisa kayak gitu ternyata. Dia kalau dibikin panjang jadinya nggak sesuai. Berarti kita nggak bisa pakai ellipse. Kita pakainya apa? Pakainya rectangle ini. Nah, kita ubah, kita sesuaiin. Nah, tapi ini kan dia masih kotak banget ya. Nah, itu fungsi dari corner radius tadi. Jadi kita bisa ubah dia sisi-sisinya jadi melengkung. Jadi sudutnya itu melengkung dengan corner radius ini. Kita bikin dia 60. Oke. Tuh. Jadi dia sama kayak gini. Tuh. Tinggal kita masukin ke desain kita. Wait, nggak kelihatan. Hmm, oke. Nah, kayak gini. Keubah. Nih. Tinggal kita ubah aja. Kita sesuaiin posisinya di mana. Oke, di sini. Nah, ini kan dia eh cuman ada garis tepinya aja ya. Nah, jadi di bagian fill-nya kita ilangin. Tuh, kita remove. Terus kita tambahin stroke. Nah, karena kita butuhnya warna putih, jadi di bagian yang warnanya itu, kita ubah dia jadi warna putih. Nih, udah. Ini kan masih tipis banget ya kalau dilihat. Nih, masih tipis banget kayak gini nih. Nah, berarti, wait, hmm, mana ya tadi rectangle? Ini aku salah frame ya. Oke, yang ini. Nah, kita ubah nih ketebalannya di sini. Kita ubah jadi, oke, 3 aja kayaknya cukup. Nih. Nah, terus untuk ngebuat dia, ini kan ada satu bagian lagi di sini. Kita copy aja. Ini copy, kita tempel lagi di sini. Terus ini jadi ada dua nih. Nih. Nah, tapi kita kan butuhnya dia agak lebih kecil. Kita kunci dulu dimensionnya. Terus tinggal kita kecilin. Wait. Nggak jadi. Jangan dikunci. Nah, segini aja sesuaiin sama kebutuhan kita. Oke. Oke. Nah, yang itu kan butuh fill. Jadi kita tambahin lagi. Tuh, kita ubah warnanya jadi warna putih. Tuh, udah selesai. Sekarang tinggal nambahin teksnya. Nah, kita copy aja dari yang ini. Terus kita sesuaiin ke sini. Terus warnanya kita ubah dulu ke kita maunya warnanya sesuai sama ini. Oke. Hmm, karena rectangle-nya itu kan di atas. Jadi posisi teksnya itu nggak kelihatan. Jadi kita pindahin dulu kayak yang tadi.
klik dan tahan, terus pindahin ke atas di layersnya. Terus kita sesuaiin aja di sini. Kita ubah dulu, misal 1. Oke, 1. Terus ini biar kita nggak bingung, wait, kita kecilin aja. Oke, udah. Nah, ternyata ini kegedean, tinggal kita kecilin aja. Terus kita kopas lagi buat nulis tanggalnya. Misal 20. Oh, tanggal harinya aja ya, Minggu. September 2025. Oke, kita ubah warnanya di fill jadi warna putih biar ya kelihatan. Ini berarti kita ubah jadi Minggu. Oke, lalu kita lurusin ininya. Terus kayaknya kita perlu pendekin lagi. Oke, kayaknya segini. Oke, cukup. Oke. Nah, terus kita grup lagi. Kita shift, terus kita grup. Biar kita gampang waktu mau mindahin. Tuh. Udah selesai di tulisannya. Sekarang kita mau bikin ini yang bagian bawah ini. Biasanya kan kalau misalnya postingan uh, feed ya, itu kan ada ini nih keterangan sosmed-sosmednya gitu di bawah. Nah, ini kan kalau misalnya langsung kita kasih teks, dia itu nggak kelihatan gitu tulisannya. Nah, kita harus bikin kayak gini-gini tuh. Caranya sama kayak tadi, kita pakai rectangle lagi. Ini kita bikin yang ini. Kita tambahin di sini. Oke. Kita bikin agak gedean. Oke. Kita turunin. Nah, terus ini kan belum ngeblur ya. Ini fillnya kita ubah dulu jadi warna merah. Terus kita ubah opacity-nya biar dia enggak terlalu solid. Oke. Nah, terus kita kasih efek. Nah, ini kan tadi ada pilihannya. Ini kan kalau misalnya kita mau bikin bayangan, pakainya drop shadow. Nah, karena kita ini mau bikin dia blur, kita pakai yang layer blur ini. Nah, terus tinggal kita atur aja blurnya mau segimana. Misal, gini nih. Nih, 80. Ini dia jadi ngeblur kan? Tuh.
Atau kita kayaknya agak kurang 80 sampai 90 ya. Nih, jadi garis-garis eh yang tegas tadi itu nggak kelihatan lagi. Jadi kayak yang ya udah aja gitu. Oke, udah. Sekarang kita tinggal bikin tulisan-tulisan sosmednya ini. Tadi kan kita udah run Iconify. Tinggal kita cari aja di sini. Nih, kita klik Iconify-nya, kita cari. Kita butuhnya Instagram nih, Instagram. Nah, di sini kita juga bisa pilih warnanya mau warna apa. Mau warna kuning misal. Atau kita pakai putih aja ya. Biar tidak ngadi-ngadi. Nih, pakai putih. Terus, kita import as komponen. Nah, terus, nah biar sekalian, nanti dia langsung masuk ke desain kita nih. Nih, tinggal kita adjust aja. Nah, tapi biar sekalian kita pakai Econify-nya, kita cari dulu semua kebutuhan kita. Misal TikTok. Nih, pilih aja nih. Mau dia pakai yang langsung logonya atau mau yang ada frame-nya. Tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan dan keinginan. Terus satu lagi kita carinya YouTube. Nih, yang mana ya? Ini aja. Oke. Nah, karena kita udah import dia as komponen, dia udah masuk nih ke desain kita. Nih, tinggal kita adjust aja. Misal kita taruhnya di sini. Terus ini TikToknya di ujung. Terus Instagram. Oke. Ini kita gedein dulu layarnya biar kelihatan. Oke, nah sekarang tinggal kita sesuaiin aja. Mau segimana gedenya. Nah, karena dia cuma buat keterangan aja, jadi jangan terlalu gede ya. Ini kita coba copy ini deh. Bisa. Aduh. Segini. Ya, cukup kali ya. Terus ini Instagram, kita samain dulu ukurannya. Nah, eh ini penting juga ya. Jadi, kalau misalnya kita mau masukin logo gitu di desain kita, pastiin ukurannya itu sama gitu. Jadi jangan ada satu besar banget, satu kecil banget. Terus letaknya juga pastiin eh, sejajar gitu. Jangan sampai dia ada yang naik, ada yang turun gitu. Apalagi kalau logo-logo yang di atas biasanya ya. Kalau yang di bawah oke lah mungkin nggak terlalu dilihat. Tapi kalau yang di atas itu kan kelihatan banget. Jadi pastiin banget itu bener-bener sama gitu ukurannya. Karena detail-detail kecil gitu tuh penting banget guys dalam desain. Nah, ini kan ada ininya juga kan. Kayak ada garis-garisnya gitu kan. Kita tinggal ikutin aja nih. Ada garis-garis petunjuknya. Nah, kita seret dulu. Salah seret nih. Seret ke sini. Oke, udah.
tinggal kita tambahin aja teksnya. Nih, misal Semarang Fest. Oh, YouTube biasanya pakai capital letter. Semarang Fest. Nih, tinggal kita ubah warnanya di fill jadi warna putih. Terus fontnya di sini Open Sans sudah benar. Terus tinggal ukurannya. Oke, 15 aja. Oh, wait. Nih, tinggal. Coba. Nih, terus tinggal kita kopas aja ini. Terus kita bikin di Instagramnya. Tuh, ini kan ada penggarisnya gitu kan. Tinggal disesuaiin aja biar dia sama, sejajar. Terus jaraknya juga, jarak teks ke logo juga diperhatiin. Oke. Nah, terus juga soal font ya. Tadi kan kayak yang di awal tadi aku udah bilang, untuk font itu dalam desain itu maksimal banget ada 3 font yang berbeda. Jadi jangan sampai dalam satu desain itu fontnya banyak banget gitu jenisnya. Karena itu bikin desainnya tuh kurang enak dilihat gitu loh. Ini kita samain aja lah ya Instagram sama TikToknya. Tuh, ini kan belum ini ya, belum pas. Tinggal kita ini aja, kita pindahin aja, kita grup dulu supaya gampang. Tuh, ini karena YouTube-nya kan segini kan jaraknya, berarti yang TikTok-nya juga harus segitu jaraknya. Hmm, oke. Nah, terus yang Instagram ini, hmm, oh, grup 13 yang ini. Kenapa dia? Oh, logonya. Tadi belum ke grup. Hmm, hmm. Semarang. Logo. Oh, logonya enggak. Iya. Oh, kita pindahin dulu biar gampang. Semarang Fest-nya. Oke. Yang enggak ke grup ya. Wait. Ini dia enggak ke grup. Hmm. Ya udah. Ini kita geser biar posisinya itu pas jarak antara TikTok dan YouTube-nya itu sama gitu. Oke, mungkin segitu. Nah, ini
Kita turunin lagi. Oke, udah selesai. Tuh, jadinya kayak gini. Emang agak sedikit lebih ribet daripada ngedit di Canva, karena kalau di Canva kan tinggal eh, ambil ambil manual. Nah, tapi itu tadi kita ngeditnya jadi lebih fleksibel. Jadi kita bisa ngedit semau kita gitu. Mungkin itu sih tutorial Swift tutorial mengedit di Figma. Ngedit konten-konten Instagram di Figma. Mungkin ya itu aja sih dari aku. Oke, jadi mungkin itu aja penjelasan terkait tutorial Figma dan seputar desain grafis. Cukup dari aku. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Ya, terima kasih teman-teman Medcominfo yang udah nyelenggarain proker kelas desain ini juga, dan terima kasih karena udah mempercayakan aku sebagai pemateri di kelas desain 2025 ini. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, karena aku juga masih belajar sebenarnya, dan I'm not an expert sebenarnya. Tapi terima kasih atas kepercayaannya. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.